Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatih Aryatya Saputra akan mempresentasikan judul saya dari kelompok 14 bersama Harija dan Wahyu dengan judul eh, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa atau yang biasa disingkat dengan APS. Ide dasar pelembagaan APS beranjak dari pandangan sebagaimana dikemukakan oleh Thomas J. Harron bahwa sebenarnya ini muncul karena ketidakpuasan dari masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Hal tersebut dikarenakan sistem yang melekat pada pengadilan cenderung memunculkan dalam merugikan bagi para pihak. Contoh merugikannya yaitu seperti buang-buang waktu, biaya persidangan yang mahal, dan mempermasalahkan alternatif penyelesaian sengketa masa lalu dan bukan menyelesaikan masa depan, membuat orang bermusuhan dan melumpuhkan para pihak. Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama yaitu ada konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli. Di sini saya akan bahas satu-satu. Yang pertama ada konsultasi. Pada konsultasi ini, para pihak menunjuk seseorang atau para ahli untuk memberikan pendapatnya. Kemudian 2. Negosiasi, metode penyelesaian perselisihan yang dimana salah satu pihak itu sendiri atau perwakilan dari masing-masing pihak berusaha menyelesaikan konflik tanpa harus ke pengadilan, lalu pihak ketiga tidak memihak dan tidak terlibat. Kemudian selanjutnya mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah atau sengketa yang dimana suatu pihak luar tidak memihak atau netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa dalam membantu mereka yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan hasil dari negosiasi yang memuaskan. Kemudian ada pula konsiliasi. Konsiliasi itu adalah suatu penyelesaian di mana para pihak berupaya mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga. Nah, kemudian yang terakhir ada penilaian ahli. Yang kelima, menurut Budi Budiman, merupakan pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat atau binding. Karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok atau yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut. Nah, adapun jika dikaitkan dengan jenis-jenis dari alternatif penyelesaian sengketa atau APS berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terdiri dari yang pertama tadi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Di sini ada beberapa syarat atau beberapa penjelasan terkait dari masing-masing alternatif penyelesaian masalahnya. Yang pertama ada di konsultasi, para pihak menunjuk seseorang atau para ahli untuk memberikan pendapatnya. Cara konsultasi ini disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 1999 yang menyatakan dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih, disebut biasanya penasihat ahli, maupun melalui mediator. Kemudian yang kedua ada negosiasi. Berdasarkan Kamus Black's Law Dictionary, negosiasi adalah proses pengajuan dan pertimbangan penawaran sampai penawaran yang dibuat itu dapat diterima. Dengan demikian, negosiasi tersebut memiliki beberapa unsur utama. Yang pertama yaitu adanya perwakilan dari masing-masing pihak atau pihak itu sendiri. 2. Adanya sengketa konflik.
Terus yang ketiga adanya proses tawar menawar atas solusi yang diajukan. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya ada mediasi. Gary Goldspester yang menjelaskan mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah atau sengketa yang dimana suatu pihak luar tidak memihak atau netral, ya, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa dalam membantu mereka yang bersengketa mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Nah, dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang proses mediasi di pengadilan atau Perma Nomor 2 Tahun 2003 maka mediasi sudah diintegrasikan dengan proses pemeriksaan di pengadilan sehingga mediasi telah menjadi bagian dari proses judisial. Saat ini peraturan tersebut telah digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Kemudian konsiliasi tadi yang sudah saya jelaskan di awal adalah suatu penyelesaian di mana para pihak berupaya mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga. Konsiliasi ini digunakan jika para pihak tidak dapat menyelesaikan masalahnya atau perselisihannya sendiri. Dalam konsiliasi lebih mengacu pada konsensus para pihak, sedangkan pihak ketiga dapat tidak aktif dan dapat aktif. Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Kemudian penilaian ahli atau dikenal dengan pendapat hukum oleh lembaga arbitrase merupakan pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat. Nah, karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut. Nah, kemudian arbitrase yang kita ketahui itu apa sih? Nah, ya, kata arbitrase berasal dari kata arbitrare yang dari kata Latin atau Belanda arbitration. Nah, ini banyak arti dan yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Nah, terus ada unsur-unsur dari arbitrase. Sengketa yang diselesaikan hanyalah di bidang perdagangan yang pertama, kemudian adanya kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya. Kemudian ada putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak. Kemudian ruang lingkup arbitrase seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase sedang alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dikutip ternyata cukuplah luas, yaitu semua jenis sengketa di bidang keperdataan. Asas-asas arbitrase. Yang pertama, asas kesepakatan adalah kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihannya melalui pihak ketiga atau di luar pengadilan. 2. Asas musyawarah adalah setiap perselisihan diupayakan diselesaikan secara musyawarah melalui seorang arbiter. Yang ketiga, asas final mengikat adalah putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat dilakukan lagi upaya hukum lainnya. Nah, adapun syarat-syarat dari arbitrase, para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi akan diselesaikan melalui arbitrase. Jika arbitrase diadakan tanpa kesepakatan kedua belah pihak, maka itu bukan perjanjian arbitrase. Dengan adanya perjanjian arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase, setelah sengketa terjadi persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. Adapun keuntungan dan kelemahan arbitrase ini tidak saya bacakan banyak, hanya 3. Yang pertama, keuntungannya ketidakpercayaan pihak pada pengadilan negeri, terus proses cepat, terus dilakukan secara rahasia. Terus kelemahannya, putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. 2.
Apabila pihak yang salah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut. 3. Pada prakteknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase, asing masih menjadi hal yang sulit. Kemudian ada objek dari arbitrase. Objek dari arbitrase ini adalah sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Seperti itu. Sekian, ini presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.